Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hakim Ambar Hukmi dan Arida Nafisah, mahasiswa Pakar Sarjana Keguruan Seni Rupa Universitas Negeri Malang, akan mempresentasikan tentang model pembelajaran inovatif pendekatan multikultural NETO, yang di dalamnya ada model pengenalan, model pengalaman, dan model perombakan. Untuk selanjutnya, supaya lebih jelas, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada dasarnya, adanya pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengembangkan sumber daya manusia dan untuk mendapatkan kemampuan sosial yang kuat dalam lingkungan masyarakat. Dalam melaksanakan pembelajaran, terdapat inovasi yang hakikatnya mencapai pembaruan dan perubahan sehingga pendidik selalu bersikap, berpikir, dan bertindak sebagai inovator untuk menemukan cara-cara baru dalam proses belajar mengajar. Untuk menjadi orang yang inovatif, maka seorang tenaga pendidik dituntut untuk bisa menjadi lebih kreatif yang memiliki daya cipta. Kemampuan kreatif ini nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah media pendidikan, sehingga peserta didik dapat menumpuk, mengembangkan, dan mengelola daya rangsangan kreatif tersebut sebaik mungkin. Pembelajaran seni yang inovatif tidak semata berorientasi pada keseragaman, melainkan pada keberagaman, karena bentuk pembelajaran selalu kontekstual. Pembelajaran seni tidak hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran seni, tetapi juga untuk mengungkapkan nilai-nilai strategis yang mampu membangun ketahanan budaya yang tangguh kepada peserta didik. Pendidikan seni dengan pendekatan multikultural merupakan suatu pendekatan yang efektif dalam pembelajaran seni. Pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan yang didasari oleh keyakinan bahwa budaya merupakan salah satu kekuatan yang menjelaskan perilaku manusia. Budaya menjadi peranan penting dalam menentukan solusi dari suatu konflik antar sesama manusia. Hubungan antara pendidikan dengan multikultural ini menjadi solusi atas realitas budaya yang beragam, menjadi pengembangan potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, aliran, dan atau agama. Pendidikan multikultural ini sebagai upaya untuk meminimalisir konflik dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang heterogen dan majemuk, sehingga dapat menciptakan karakter masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan multikultural dengan menunjukkan adanya keberagaman dengan 3 model, yaitu model pengenalan, pengamalan, dan perombakan. Pembahasan konsep model pembelajaran. Pendidikan multikultural ini menjadi proses untuk mengembangkan manusia yang menghargai plural dan heterogenitas sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, dan aliran agama. Dengan kata lain, pendidikan multikultural membantu manusia untuk mendapatkan penghargaan terhadap harkat dan martabat dari manapun dan budaya apapun dia berasal. Menurut Nieto dalam Iriaji 2017, mengkelompokkan ada 3 strategi atau model pelaksanaan pendidikan seni multikultural, yaitu pertama model pengenalan, lalu kedua model pengamalan, dan yang ketiga yaitu model perombakan. Model pengenalan merupakan sebuah model pembelajaran seni yang lebih menekankan pada upaya untuk memperkenalkan seni secara teoritis, apresiatif, dan praktis dari berbagai kelompok suku, ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, pandangan, atau kondisi tertentu. Model pengenalan ini bermaksud memperluas wawasan siswa agar dapat memahami berbagai karya yang beragam. Model pengamalan mengakui adanya keragaman dan berusaha untuk mengamalkan ide persamaan dalam keragaman secara sistemik dan sistematis dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran sendiri, setiap siswa yang berasal dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, pandangan, dan kondisi tertentu mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Sedangkan model perombakan tidak sekedar mengamalkan gagasan keragaman budaya dan sosial, melainkan menekankan pada upaya merombak struktur dan pola hidup masyarakat sebagai akibat persoalan ketidakadilan terhadap adanya keberagaman. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa diajak proaktif mengidentifikasikan isu pokok ketidakadilan masalah seni budaya di lingkungannya yang bisa melahirkan konflik. Melalui pendekatan pembelajaran yang demokratik, siswa diberi peluang mengungkapkan hasil identifikasi seni budaya yang terpinggir untuk diakui dan dihargai. Prinsip dan karakteristik.
Tujuan utama pendidikan multikultural tidak hanya memajukan hubungan antar manusia, membantu siswa merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, atau melestarikan bahasa dan budaya asli siswa. Adapun terdapat 7 karakteristik dasar pendidikan multikultural pada definisi ini, yaitu: pertama, pendidikan multikultural anti rasisme. Yang kedua, pendidikan multikultural merupakan hak dasar pendidikan. Yang ketiga, pendidikan multikultural merupakan pendidikan penting untuk semua siswa. Yang keempat, pendidikan multikultural merupakan pelajaran yang dapat diserap ke pelajaran lain. Yang kelima, pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk keadilan sosial. Yang keenam, multikultural merupakan sebuah proses. Lalu yang ketujuh, pendidikan multikultural merupakan pedagogi yang kritis. Berdasarkan pengertian dari Neto dan Bode, maka pendidikan multikultural memiliki karakteristik seperti antirasisme. Grant and Slister dalam Banks 2005 menjelaskan bahwa ras, kelas sosial, dan gender biasa digunakan dasar untuk membentuk kelompok-kelompok orang di dalam masyarakat. Seorang guru yang gagal dalam mengintegrasikan ras, kelas sosial, dan gender dapat mengakibatkan adanya pemahaman yang keliru tentang apa yang terjadi di sekolah. Bahkan mengarah kepada pemahaman yang tidak tepat untuk keadilan pendidikan. Penekanan pada pendidikan multikultural merupakan tujuan dari pendidikan multikultural yang berkontribusi terhadap keseluruhan perkembangan pribadi siswa menjadi lebih baik dalam memahami diri sendiri, konsep diri yang positif, serta bangga terhadap identitas pribadinya yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa. Pendidikan multikultural mengangkat nilai-nilai yang berasal dari human dignity, keadilan, persamaan, kebebasan, dan demokrasi. Langkah-langkah pengembangan kurikulum yang berdasarkan pendidikan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku secara serentak seperti sekarang menjadi filosofi pendidikan yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. B. Harus merubah teori tentang konten atau kurikulum konten yang mengartikannya sebagai aspek substantif yang berisi fakta, teori, generalisasi, menuju pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan skill yang harus dimiliki generasi muda. Teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi yang positif. Dengan cara tersebut, perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan. Kelompok dan siswa terbiasa untuk hidup dengan keberagaman budaya. Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Langkah-langkah menurut Watson DKK dalam Salam 2001 mengidentifikasi 5 langkah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural dengan model pengerombakan, yaitu 1. Guru menganalisa dan memperbaiki sikap negatif yang dimiliki terhadap pluralisme sosial dan keragaman suku. Yang kedua, guru dan siswa melakukan analisa situasi agar akrab dengan masyarakat. Yang ketiga, guru dan murid memilih bahan kurikulum yang relevan dan sekaligus menarik. Yang keempat, guru dan murid secara berkolaborasi menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan bahan kurikulum yang telah dipilih. Yang kelima, guru melaksanakan program evaluasi baik formatif maupun sumatif. Implementasi.
Melalui pembelajaran multikultural, para lulusan akan dapat memiliki sifat kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala problem kehidupannya. Melalui berbagai macam cara dan strategi, pendidikan serta mengimplementasikan yang mempunyai visi dan misi yang selalu menegaskan dan menghargai pluralisme, demokrasi, dan humanisme. Diharapkan para generasi penerus menjadi generasi multikultural yang menghargai perbedaan, selalu menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan yang akan datang. Contoh, garis besar pelajaran untuk semester pertama kelas 11 SMA, kata multikultural disebutkan secara tegas bahwa siswa diharapkan melakukan penelitian tentang formasi masyarakat multikultural, menyajikan temuan-temuan penelitian tentang formasi masyarakat multikultural, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan dari anggota masyarakat multikultural. Penutup, pembelajaran multikultural telah diterapkan pada kurikulum terbaru. Hal ini berarti bahwa pembelajaran seni bukan hanya dimaksudkan untuk membentuk, mengembangkan kepribadian dan kecerdasan siswa, tetapi juga mengembangkan kemampuan seni itu sendiri, yaitu penciptaan seni, kritik seni, sejarah seni, dan estetika. Untuk melaksanakan kurikulum tersebut, guru harus mengembangkan pembelajaran secara kreatif dengan memberdayakan sumber-sumber yang terdapat di lingkungan sekolah. Perlu ditekankan bahwa pembelajaran termasuk penilaian seni rupa harus didasarkan pada pengalaman berinteraksi dengan karya seni rupa. Selain itu, pembelajaran apresiasi dan berkreasi seni rupa perlu dilaksanakan secara terpadu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.